Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jiwa yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di kanal yang hadir untuk menuntun kita menelusuri kedalaman hati dan rahasia jiwa. Di sini, kita akan menyingkap hikmah-hikmah yang sering terlewat, menemukan cahaya dalam keheningan, dan memahami tanda-tanda Allah yang lembut namun penuh makna. Hari ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan batin yang sangat istimewa, perjalanan yang telah ditempuh oleh para wali, arif billah, dan para pencari hakikat selama berabad-abad. Sebuah perjalanan yang akan mengajarkan kita bagaimana hati bisa lebih peka, tersentuh oleh ayat, dan terbuka pada peringatan ilahi, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sobat jiwa, pastikan hati dan pikiran kita terbuka saat menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita selalu bersama-sama menapaki jalan kedamaian dan cahaya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat yang tulus, hati yang bersih, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Ketenangan ilahi yang tidak bisa dijelaskan. Ada satu jenis ketenangan yang tidak lahir dari logika, bukan dari situasi hidup yang membaik, bukan pula karena masalah telah selesai. Sebaliknya, ketenangan ini muncul di tengah masalah, bahkan ketika secara lahiriah seseorang sedang berada dalam fase hidup yang paling menekan. Ketenangan ini muncul begitu saja, perlahan, lembut, namun kuat, seperti angin yang datang tanpa suara tetapi mampu menyejukkan seluruh batin. Ketenangan ilahi adalah tanda awal bahwa hati seseorang sedang disentuh oleh Allah. Ini bukan ketenangan buatan, bukan hasil afirmasi, bukan hasil meditasi pikiran, bukan pula hasil menyibukkan diri. Ketenangan ilahi adalah keadaan ketika seorang hamba merasa ada yang menggendong hatinya. Beban masih ada, tetapi dada terasa lapang. Ujian masih berjalan, tetapi tidak lagi menakutkan. Luka masih menyisakan jejak, tetapi hati seperti diberi selimut kelembutan yang sulit dijelaskan. Biasanya, seseorang merasakan ketenangan ini ketika ia benar-benar pasrah, bukan pasrah karena tidak punya pilihan, tetapi pasrah karena mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa ia genggam selain Allah. Pada titik inilah, hati menjadi seperti tanah yang lembut, siap ditanami hidayah. Kelembutan tanah hati inilah yang menjadi gerbang munculnya ketenangan ilahi. Namun, ketenangan seperti ini seringkali tidak disadari oleh manusia. Banyak yang mengira mereka hanya lelah, lalu tiba-tiba lebih tenang. Ada pula yang mengira mereka sudah tidak peduli lagi dengan hidup. Padahal bukan begitu. Yang terjadi sebenarnya adalah, Allah sedang menarik hatimu ke sisinya. Ketika dunia membisingkanmu, ketika hidup memojokkanmu, ketika pikiranmu tidak lagi sanggup mencari jalan keluar, Allah membuka pintu yang tidak dapat dibuka oleh siapapun, pintu ketenangan hati. Ketenangan ilahi muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang merasakannya sebagai rasa damai yang tiba-tiba turun setelah berdoa lama. Ada yang merasakannya setelah menangis dalam sujud, seolah-olah beban yang menumpuk selama bertahun-tahun tiba-tiba luruh. Ada pula yang merasakannya ketika sedang sendirian, merenung tanpa suara, dan hatinya menjadi sangat lembut, seolah-olah Allah sedang berkata, "Aku bersamamu." Inilah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan hanya pada kedekatan batin dengan Allah. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan seperti ini, ia akan menyadari bahwa hal-hal dunia yang sebelumnya tampak penting kini terasa kecil. Hal-hal yang dulu membebani pikiran kini tidak lagi sama beratnya. Ia mulai melihat segala sesuatu secara lebih jernih. Ia mulai menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya, dan penerimaan ini justru membuatnya lebih kuat. Ketenangan ilahi juga merupakan tanda bahwa hati seseorang sedang diperbaiki. Allah tidak memperbaiki hati lewat jalan logika, tetapi dengan kelembutan. Allah tidak mengatakan, "Tenanglah." Allah menurunkan ketenangan itu sendiri. Ketenangan itu menjadi pemberitahuan halus bahwa hati seseorang telah masuk dalam bimbingan yang tidak bisa dicampuri manusia. Dan ketahuilah, ketenangan seperti ini bukan untuk semua orang.
Bukan karena Allah pilih kasih, tetapi karena banyak hati yang terlalu bising dengan ambisi dunianya sendiri. Banyak hati yang terlalu keras untuk menerima sentuhan lembut ilahi. Tetapi ketika Allah melihat seorang hamba mulai patah dengan cara yang benar, mulai rapuh pada tempat yang tepat, mulai tak berdaya justru dalam keimanan, saat itulah ketenangan ilahi turun sebagai tanda kasih. Ketenangan ini adalah cahaya pertama. Cahaya yang lembut, yang tidak melukai mata, tetapi menerangi ruang paling gelap dalam diri. Cahaya ini adalah bisikan halus dari langit, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Pemahaman spiritual yang datang tanpa dipelajari. Ada satu tanda yang seringkali hadir pada diri seseorang tanpa ia sadari, munculnya pemahaman spiritual yang tidak pernah ia pelajari secara formal. Ini bukan berarti seseorang tiba-tiba menjadi ahli agama, bukan pula berarti ia otomatis menjadi seorang sufi atau alim. Tetapi ada semacam firasat pengetahuan, kejernihan, atau ilham yang menetes ke dalam hatinya, seakan ada guru tanpa rupa yang membimbingnya dalam diam. Ini bukan hasil dari membaca banyak buku. Bukan hasil dari menghafal teori-teori. Bukan pula hasil dari diskusi panjang. Justru pemahaman itu muncul di sela-sela kesunyian, di tengah keresahan, atau di saat seseorang sedang mencari jawaban sendirian. Tiba-tiba ia merasa mengerti sesuatu tentang hidup, padahal ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Seakan Allah sendiri yang sedang menyingkap secuil tirai hikmah untuknya. Dan orang yang mendapatkannya seringkali bingung. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa aku bisa paham ini? Dari mana perasaan ini datang? Kenapa aku tiba-tiba mengerti sesuatu yang bahkan belum pernah kupelajari?" Padahal, jawabannya sederhana. Itu adalah bentuk bimbingan halus dari Allah. Ilham, ketika hati berbicara lebih cepat dari pikiran. Ada kalanya seseorang menghadapi situasi sulit. Ia bingung harus memilih apa, langkah mana yang paling tepat, atau bagaimana menyikapi masalah yang rumit. Secara logika, semua jalan terlihat kacau. Secara perasaan, semua pilihan terasa berat. Namun tiba-tiba, muncul satu bisikan lembut di dalam hati. Bukan suara. Bukan kata-kata. Lebih seperti kecondongan, keyakinan halus, atau pemahaman tiba-tiba yang membuat dirinya tenang, seolah ia diberikan arah yang benar. Inilah yang oleh para ulama disebut ilham esyidik, inspirasi hati yang benar. Dan sifatnya selalu menuntun kepada kebaikan, ketenangan, dan keberkahan. Bukan hawa nafsu. Bukan kegelisahan. Bukan sesuatu yang melahirkan keburukan. Karena ilham yang benar selalu selaras dengan kebaikan, meski kadang terasa berat. Ketika tidak ada yang mengajarkan, tetapi kita mengerti. Ada momen dalam hidup ketika seseorang mendengar ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat, dan tanpa disadari, ia bisa memahami maknanya dengan kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Padahal ia tidak pernah belajar tafsir. Tidak pernah mengambil kajian yang mendalam. Tidak pernah duduk dalam halakah sufi atau majelis ma'rifah. Namun hatinya seperti langsung menangkap pesan itu. Bukan melalui studi, tetapi melalui cahaya. Karena para ulama berkata, ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia membukakan baginya pintu pemahaman dari arah yang tidak ia kira. Pemahaman ini bukan membuat seseorang merasa tinggi, justru sebaliknya, membuatnya semakin rendah hati. Karena ia tahu, itu bukan hasil kecerdasan dirinya. Itu hadiah, anugerah, sesuatunya yang datang tanpa diminta. Dan hadiah Allah biasanya datang diam-diam, agar hamba itu tidak menjadi sombong. Pemahaman yang membuat hati lembut dan mata basah. Ciri lain dari pemahaman spiritual yang datang langsung dari Allah adalah ia tidak memicu debat, tidak membuat seseorang merasa paling benar, dan tidak melahirkan sikap merendahkan orang lain. Justru pemahaman itu membuat hati lembut. Kadang membuat seseorang menangis tanpa alasan. Merasa dekat dengan Allah dalam cara yang tidak bisa dijelaskan.
Itulah tanda bahwa pemahaman itu bukan hasil analisis intelektual. Ia berasal dari tempat yang lebih tinggi, dari cahaya yang Allah masukkan ke dalam dada. Maka tidak heran jika hati seseorang tiba-tiba berubah. Ia memahami hidup lebih dalam. Ia merasa dunia ini fana. Ia melihat segala hal dengan pandangan yang lebih bijaksana. Ia mengerti bahwa semua kejadian, bahkan yang paling kecil, ada maksudnya. Itu bukan perubahan biasa. Itu tanda bahwa Allah sedang membuka pintu ilmu hati. Hikmah yang muncul saat seseorang memperbaiki dirinya. Pemahaman seperti ini sering muncul saat seseorang mulai menjaga hatinya, menjaga lisannya, memperbanyak istighfar, memperbaiki sholatnya, atau mulai mendekat kepada Allah secara jujur. Ketika hati bersih, kilauan cahaya mudah masuk. Ketika hati tenang, hikmah mudah turun. Ketika seseorang mulai mendekati Allah walau satu langkah, Allah membalas dengan mendekat lebih cepat darinya. Inilah sebabnya orang-orang yang sedang diperhatikan Allah sering mengalami perubahan besar dalam dirinya meski tanpa guru manusia. Karena Allah sendiri yang menjadi guru bagi hatinya. Hati yang mulai mengenal Allah tanpa disadari. Ada fase dalam perjalanan spiritual seseorang yang sangat halus, seringkali tidak disadari, tetapi menandai bahwa hatinya mulai terbuka kepada Allah. Ini bukan sekadar tentang beribadah rutin atau ritual lahiriah, tetapi tentang kesadaran batin yang perlahan-lahan muncul, seperti embun menetes di pagi hari tanpa disadari kehangatannya. Hati yang mulai mengenal Allah tidak selalu ditandai dengan perubahan drastis di luar. Kadang ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tetap bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam diri, rasa tenang yang sulit dijelaskan, keyakinan yang lembut, dan kepedulian yang mulai tulus pada orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak melihat apa-apa, tapi hati mereka sendiri merasakan getaran halus itu. Inilah tanda pertama bahwa hati sedang dibimbing Allah, bahkan ketika pikiran rasional belum sepenuhnya mengerti. Kesadaran halus. Ketika hati mulai menyadari kehadiran Allah. Seseorang yang hatinya mulai mengenal Allah sering mengalami ketenangan di tengah badai masalah. Masalah tetap ada, tetapi hati tidak panik, tidak gelisah. Ada rasa yakin bahwa ada hikmah di balik setiap ujian. Ini bukan ketenangan palsu, tetapi ketenangan yang muncul dari kesadaran bahwa Allah selalu ada. Rasa syukur yang muncul tiba-tiba. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa, seperti udara segar, senyuman orang lain, atau makanan sederhana, tiba-tiba terasa bernilai. Hati menyadari bahwa semua itu karunia Allah yang tak ternilai. Rasa takut yang lembut terhadap kesalahan. Bukan takut berlebihan, tetapi hati mulai merasakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi spiritual. Kesalahan menjadi pelajaran, dan bukan alasan untuk putus asa. Fenomena ini menandai bahwa hati mulai berbicara sendiri dengan Allah. Ini adalah komunikasi yang halus, tanpa suara, tetapi terasa nyata bagi yang hatinya terbuka. Rasa kehilangan yang membawa kesadaran. Kadang proses ini dimulai dari rasa kehilangan atau keterbatasan. Seseorang mungkin mengalami kesedihan, kegagalan, atau kehilangan orang yang dicintai. Secara logika, hal itu terasa menyakitkan. Tetapi hati yang mulai dibimbing Allah akan menemukan pelajaran tersembunyi di balik kehilangan itu. Bukan sekadar menerima kenyataan, tetapi merasa ada kehadiran yang lebih besar di balik semua itu. Ini adalah momen di mana seseorang mulai belajar bahwa hidup tidak hanya tentang kesenangan atau pencapaian dunia. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan dengan Pencipta. Hati yang lembut mulai menjadi cermin. Hati yang mengenal Allah tanpa disadari seringkali mencerminkan kebaikan kepada orang lain. Ia menjadi lebih sabar saat menghadapi kesulitan orang lain. Ia memberi nasihat dengan kelembutan, bukan kritik. Ia tidak mudah tersinggung atau marah. Ini terjadi bukan karena belajar teknik psikologi atau komunikasi, tetapi karena hati mulai meniru cahaya Allah yang masuk ke dalam dirinya.
Orang yang belum mengenal proses ini mungkin tidak melihat perubahan, tetapi orang yang dekat dengan mereka bisa merasakan ketulusan itu. Inilah salah satu ciri hati yang mulai dibuka Allah, perubahan batin yang lebih berbicara daripada kata-kata. Mimpi dan bisikan hati. Seringkali, mereka yang hatinya mulai mengenal Allah menerima mimpi atau bisikan hati yang lembut. Mimpi yang memberi peringatan atau petunjuk. Bisikan halus yang mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Perasaan yang muncul tiba-tiba saat harus membuat keputusan penting. Fenomena ini bukan hal mistis tanpa arah. Para ulama menyebut ini sebagai tanda hati mulai terbimbing secara spiritual, dan biasanya terjadi pada mereka yang bersih hati dan rendah diri. Hati yang terbuka ini tidak mencari sensasi, tetapi secara alami merasakan bimbingan ilahi. Bahkan ketika orang lain meragukan pengalaman itu, yang bersangkutan tetap tenang karena ia tahu, ini adalah anugerah dari Allah, bukan ciptaan dirinya sendiri. Ketertarikan pada hal-hal yang menguatkan rohani. Setelah hati mulai merasakan hidayah yang lembut, langkah berikutnya adalah pergeseran batin, ketertarikan alami pada hal-hal yang menguatkan rohani. Ini adalah fase di mana hati mulai menjauh dari gemerlap dunia, hiruk-pikuk kesibukan, dan ketergantungan pada pujian atau materi, lalu mencari ketenangan, cahaya, dan kebaikan yang bersifat abadi. Ketertarikan ini bukan hasil pemaksaan, pendidikan formal, atau pengaruh orang lain semata. Ia adalah dorongan batin alami, muncul dari pengalaman spiritual yang telah menanamkan kesadaran bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan hubungan dengan Allah adalah kekal. Ciri hati yang mulai tertarik pada rohani. Hati yang mulai menempuh jalur rohani menunjukkan tanda-tanda halus namun nyata. Ketenangan dalam keheningan. Seseorang mulai merasa lebih nyaman saat duduk sendiri, merenung, atau mengingat Allah. Keheningan yang sebelumnya terasa kosong kini terasa penuh makna, membawa ketenangan dan kesadaran yang tidak bisa ditemukan dalam kesibukan duniawi. Rasa nikmat dalam beribadah. Tidak lagi menunggu perintah atau jadwal, tetapi hati merasakan kebahagiaan saat sholat, zikir, membaca kitab suci, atau berdoa. Aktivitas spiritual yang dulu terasa rutin kini menjadi sumber energi batin, cahaya, dan ketenangan. Meningkatnya kepekaan terhadap kebaikan. Perhatian pada perbuatan baik, membaca nasihat, atau memberi manfaat kepada orang lain meningkat secara alami. Bukan untuk dipuji, melainkan karena hati merasakan kepuasan dan kedamaian ketika menebar kebaikan. Hati yang tertarik pada rohani mulai menemukan makna di balik setiap kejadian, menyadari bahwa segala pengalaman hidup memiliki pesan spiritual yang bisa memperkuat jiwa. Menjauh dari dunia, mendekat pada cahaya. Ketertarikan rohani ini sering ditandai dengan perlahan menjauh dari dunia. Dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, kesenangan duniawi mulai kehilangan daya tarik. Bukan karena menolak kehidupan, tetapi karena hati telah menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi, keheningan, doa, kesadaran batin, dan kedekatan dengan Allah. Orang yang sedang berada dalam fase ini akan mulai mengurangi kegiatan yang hanya menyibukkan diri tanpa makna. Menjaga pandangan dan hati dari hal-hal yang mengganggu ketenangan. Memilih teman dan lingkungan yang mendukung kebaikan dan ketenangan batin. Ini adalah proses alamiah yang tidak bisa dipaksakan. Hati yang sudah disentuh oleh hidayah lembut akan secara naluriah mencari hal-hal yang memberi cahaya, bukan sekadar hiburan sesaat. Kekuatan dalam kesederhanaan dan kebaikan. Ketertarikan rohani juga membuat seseorang menemukan kekuatan dalam kesederhanaan. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta, status, atau pengakuan orang lain, melainkan pada keselarasan hati dengan kebaikan dan cahaya ilahi. Beberapa manifestasinya meliputi menghargai momen kecil, seperti senyum orang lain atau udara pagi yang segar. Menjaga hati dari iri, dengki, dan kemarahan. Mengutamakan kejujuran, integritas, dan kepedulian pada sesama. Hati yang tertarik pada rohani akan memancarkan cahaya kepada lingkungan. Orang di sekitarnya merasakan ketenangan, kebaikan,
dan energi positif yang berasal dari kedekatan dengan Allah. Menemukan kebahagiaan dalam keheningan. Keheningan menjadi magnet bagi hati yang mulai tertarik pada hal-hal rohani. Bukan sekadar diam atau menjauh dari dunia, tetapi keheningan ini adalah ruang di mana jiwa bertemu dengan cahaya batin. Dalam keheningan, hati belajar mengenali diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekuatan. Mendengarkan bisikan hati yang membawa arah kebaikan. Memahami bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah pelajaran yang menguatkan jiwa. Keheningan ini adalah jalan untuk menemukan kedekatan dengan Allah. Semakin sering hati menikmati keheningan, semakin dalam pula ketertarikan pada rohani dan cahaya batin yang terus mengalir. Doa yang mulai sering terjawab tanpa disangka. Setelah hati mulai tertarik pada hal-hal yang menguatkan rohani, langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual adalah menyadari tanda-tanda kedekatan Allah melalui doa yang dijawab tanpa disangka. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan manifestasi nyata dari kasih sayang dan perhatian Allah terhadap hambanya yang tulus dan berserah diri. Doa bukan hanya ucapan atau permintaan, ia adalah ekspresi hati yang paling murni, cara jiwa berbicara kepada Sang Pencipta. Ketika hati mulai disentuh cahaya ilahi dan hidup dalam kesederhanaan serta kebaikan, doa-doa itu mulai menemukan jalannya, seringkali melalui cara yang tidak kita duga sebelumnya. Tanda kedekatan Allah dalam doa. Seseorang yang hatinya mulai dekat dengan Allah akan merasakan beberapa tanda halus namun meyakinkan. Doa datang tanpa terasa dipaksakan. Bukan karena mengikuti ritual atau kebiasaan, tetapi hati dengan alami menengadahkan tangan, memohon, dan mengucapkan kata-kata yang tulus. Doa yang lahir dari ketulusan ini memiliki kekuatan yang berbeda, karena berasal dari kesadaran batin, bukan sekadar kebiasaan lahiriah. Jawaban doa muncul secara tak terduga. Kadang datang melalui situasi yang tidak terpikirkan, melalui orang lain, atau bahkan melalui peristiwa yang awalnya tampak biasa. Contohnya, seseorang yang berdoa untuk kemudahan rezeki mungkin mendapat bantuan dari sumber yang tidak diduga sebelumnya, atau solusi dari masalah hidup muncul tanpa perencanaan. Hati menjadi lebih tenang dan yakin. Saat doa dijawab, bahkan sebelum hasilnya terlihat sempurna, hati merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah mendengar setiap permintaan. Ini adalah cahaya kecil yang menuntun hati untuk terus dekat kepadanya. Karena hamba menyadari bahwa doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Doa sebagai jalan kesadaran batin. Doa yang dijawab tanpa disangka bukan hanya tentang mendapatkan keinginan duniawi, tetapi juga sebagai alat pengingat akan kehadiran Allah dalam hidup. Setiap jawaban doa membawa pesan bahwa Allah memperhatikan setiap langkah hambanya. Bahwa kesabaran dan ketulusan dalam berdoa akan membuka pintu rahmat yang tak terduga. Bahwa kehidupan bukan sekadar kebetulan, melainkan terjalin melalui bimbingan ilahi yang lembut namun pasti. Hati yang terbuka untuk menyadari doa yang dijawab akan belajar melihat mukjizat dalam hal-hal kecil, bukan hanya dalam peristiwa besar. Setiap kemudahan, setiap pertolongan yang datang, sekecil apapun, menjadi bukti kasih sayang Allah. Fenomena, doa yang dijawab tanpa disangka. Dalam perjalanan spiritual, fenomena ini sering muncul sebagai pertemuan tak sengaja. Misalnya, seseorang yang sedang mencari solusi untuk masalahnya tiba-tiba bertemu dengan orang yang tepat yang memberi jawaban atau bantuan. Kesempatan yang muncul dari keadaan sulit. Saat hati berserah, masalah yang tampak menumpuk bisa berubah menjadi jalan keluar melalui situasi yang tidak terduga. Ini mengajarkan bahwa kesulitan bukan akhir, melainkan media untuk menghadirkan rahmat Allah. Jawaban yang datang melalui orang lain. Kadang doa kita dijawab bukan melalui tangan kita sendiri, tetapi melalui tangan orang lain, sebagai bentuk rahmat Allah yang menembus keterbatasan manusia. Fenomena ini menguatkan hati untuk terus berserah dan berdoa dengan tulus, karena setiap doa yang lahir dari hati yang tulus pasti menemukan jalannya. Kekuatan doa yang tulus. Doa yang dijawab tanpa disangka adalah cerminan kedekatan hati dengan Allah.
Semakin tulus dan murni niat seseorang, semakin jelas tanda-tanda ini muncul. Beberapa ciri hati yang mengalami fenomena ini meliputi rasa syukur yang mendalam. Bukan hanya atas jawaban doa, tetapi atas kesadaran bahwa Allah mendengar dan hadir dalam setiap langkah hidup. Peningkatan kesabaran dan ketenangan. Saat hati merasakan jawaban doa, kesabaran bukan lagi ujian, tetapi menjadi kekuatan yang menenangkan batin. Kesadaran akan rahmat yang terus mengalir. Hati belajar melihat bahwa setiap kemudahan, bahkan yang tampak sepele, adalah bukti kasih sayang Allah yang tiada henti. Kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Setelah doa-doa mulai dijawab tanpa disangka, hati yang telah terbuka dan bersih akan mengalami fase berikutnya, kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Tahap ini adalah saat hati mulai memiliki kompas batin yang lebih tajam, mampu merasakan hal-hal yang benar atau salah dengan insting halus yang lahir dari kesadaran spiritual. Bisikan kebenaran ini bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan perasaan yang muncul di dalam hati, lembut namun tegas, menuntun hamba untuk memilih jalan yang benar meskipun dunia tampak berbeda. Orang yang mengalami fase ini akan merasakan perbedaan yang jelas antara bisikan hati yang berasal dari Allah dan hasutan nafsu duniawi. Mengenal bisikan hati. Bisikan hati adalah tanda koneksi langsung antara manusia dan Allah. Hati yang peka mulai merasakan rasa benar dan salah yang alami. Tanpa perlu banyak pertimbangan logis, hati tahu arah yang benar untuk diambil. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kemudaratan, hati merasakan dorongan halus untuk memilih yang benar, sekalipun terlihat sulit atau tidak populer. Insting yang lembut tapi pasti. Bisikan kebenaran muncul sebagai dorongan halus, perasaan ringan atau berat di dada, yang menuntun seseorang untuk bersikap atau bertindak sesuai dengan hukum ilahi. Kesadaran akan konsekuensi batin. Hati yang peka tidak hanya menilai benar salah berdasarkan logika duniawi, tetapi juga mempertimbangkan efeknya pada kebersihan batin, ketenangan hati, dan kedekatan dengan Allah. Bagaimana hati menjadi peka? Kepekaan terhadap bisikan kebenaran tidak muncul begitu saja. Ini adalah buah dari perjalanan spiritual yang konsisten, dimulai dari hati yang bersih dari nafsu berlebihan. Saat hati terbiasa melepaskan keserakahan, iri, dan kemarahan, ruang batin untuk bisikan kebenaran menjadi lebih luas. Doa dan zikir yang tulus. Doa yang lahir dari kesadaran batin, bukan sekadar ritual, membersihkan hati dan membuatnya lebih responsif terhadap petunjuk ilahi. Menyadari dan merenungkan pengalaman hidup. Peristiwa-peristiwa yang menjawab doa, kesulitan yang berubah menjadi rahmat, dan pertemuan tak terduga mengajarkan hati untuk mengenali pola ilahi. Dari sinilah muncul intuisi yang semakin tajam, yang seakan memberi tanda, ini benar, itu salah, ikuti ini. Ciri hati yang mulai peka. Hati yang telah sampai pada tahap ini memiliki beberapa ciri. Keputusan diambil dengan ketenangan batin. Tidak tergesa-gesa, namun mantap dan percaya diri karena bersumber dari bisikan hati yang tulus. Kemampuan membedakan godaan duniawi dan bisikan ilahi. Misalnya, godaan untuk ego, keserakahan, atau iri hati terasa berat, sementara bisikan kebaikan terasa ringan, menenangkan, dan menguatkan. Sensitivitas terhadap energi atau suasana di sekitar. Hati mulai menangkap getaran baik atau buruk dalam situasi, yang menuntun tindakan dan interaksi dengan orang lain secara lebih bijak. Peran kepekaan hati dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan terhadap bisikan kebenaran bukan sekadar kemampuan spiritual tinggi, tetapi juga alat praktis untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana. Menghindari keputusan yang merugikan diri dan orang lain. Hati yang peka dapat memperingatkan sebelum melakukan kesalahan besar, baik dalam urusan dunia maupun hubungan spiritual. Membantu menjaga integritas diri. Ketika godaan dan tekanan dunia muncul, bisikan hati menjadi kompas yang menjaga konsistensi antara tindakan dan nilai rohani. Menjadi sarana pembelajaran spiritual.
Setiap bisikan yang diikuti dan terbukti benar menguatkan hubungan dengan Allah, meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan dalam menjalani kehidupan. Hati yang mudah tersentuh oleh ayat dan peringatan. Setelah melewati perjalanan panjang mulai dari kesadaran hati, hidayah yang mengalir, ketertarikan pada hal-hal yang memperkuat rohani, doa yang mulai dijawab, hingga kepekaan terhadap bisikan kebenaran, hati seorang hamba akan mencapai tahap terakhir dalam perjalanan batin ini, hati yang mudah tersentuh oleh ayat dan peringatan. Hati yang berada pada tahap ini bukanlah hati yang lemah atau rapuh, melainkan hati yang lembut, peka, dan terbuka untuk menerima nasihat, peringatan, dan petunjuk ilahi. Segala kata yang berasal dari Allah atau nasihat yang menuntun pada kebaikan akan menyentuhnya dengan mudah, menimbulkan getaran yang lembut namun mendalam di dalam batin. Lunaknya hati sebagai ciri tanda. Hati yang lunak ini menandakan kedekatan yang kuat dengan Allah. Ia mampu merasakan keindahan ayat-ayat suci, hikmah dalam nasihat, dan peringatan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ciri hati yang mudah tersentuh adalah merasakan kedalaman ayat suci. Bacaan Al-Quran tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi meresap hingga ke dasar hati, menimbulkan ketenangan dan kesadaran akan kebesaran Allah. Mudah menerima nasihat. Ketika seseorang menasihati atau mengingatkan tentang kebaikan, hati tidak menolak atau defensif. Sebaliknya, hati menerima dengan lapang dan reflektif. Tersentuh oleh peringatan kecil. Peringatan sekecil apapun, baik melalui kejadian, perkataan orang, atau refleksi diri, dapat menimbulkan kesadaran batin yang dalam dan menguatkan jalan rohani. Proses hati menjadi sensitif. Hati yang lunak bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil dari perjalanan spiritual yang konsisten. Menghapus kerasnya nafsu. Setiap ego, keserakahan, dan kemarahan yang dikendalikan atau dilepaskan memberi ruang bagi hati untuk menjadi lembut dan mudah tersentuh. Mendekatkan diri melalui doa dan zikir. Zikir yang tulus dan doa yang khusyuk membersihkan hati dari debu duniawi, sehingga hati mampu menangkap setiap gema kebaikan dari ayat dan peringatan. Renungan dan kesadaran terhadap kehidupan. Peristiwa hidup, kesulitan, atau rahmat yang diterima mengajarkan hati untuk lebih peka, membuka pintu bagi empati, rasa syukur, dan kesadaran akan hadirnya Allah di setiap detik kehidupan. Dampak hati yang mudah tersentuh. Hati yang mudah tersentuh oleh ayat dan peringatan membawa perubahan nyata dalam perilaku dan sikap. Kehidupan yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Orang dengan hati seperti ini cenderung tidak mudah terombang-ambing oleh emosi atau godaan dunia. Mereka lebih mampu menyikapi setiap situasi dengan bijak dan sabar. Ketaatan yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ibadah dan kebaikan dilakukan bukan karena takut atau terpaksa, tetapi karena hati merasakan indahnya kebenaran dan kebesaran Allah. Empati dan kepedulian yang meningkat. Hati yang lembut akan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, mendorong tindakan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Kemampuan belajar dari peringatan. Setiap nasihat atau teguran dianggap sebagai sarana untuk introspeksi diri dan perbaikan, bukan sebagai kritikan yang menyakitkan. Hati yang tersentuh sebagai puncak perjalanan batin. Tahap ini dapat disebut puncak perjalanan spiritual manusia karena menandakan kesadaran penuh terhadap kehadiran Allah dalam segala hal. Menghasilkan perubahan internal yang kuat, sehingga tindakan lahir dari hati yang murni dan bijak. Membuat hamba mampu menangkap hikmah dari setiap kejadian, baik yang tampak menyenangkan maupun menantang. Hati yang mudah tersentuh bukan hanya menerima kebenaran, tetapi juga memancarkan kebaikan kepada lingkungan sekitar. Kehadiran hati seperti ini membuat seseorang menjadi teladan dalam kesabaran, ketulusan, dan kepekaan spiritual.